Halo semuanya, kembali lagi bersama Kul di Project. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang block provider dot value. Perbedaan dot value dengan block provider biasa itu sebenarnya nggak beda, cuman kalau menggunakan value datanya itu sudah ada gitu ya dari sini bloknya. Blok yang di sini kita tinggal pasang aja value-nya tanpa mau nge-create blok baru itu. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ini udah bisa 4. Kalau kita ganti page itu masuk nih di other page, itu nilainya udah masuk. Nah, konsep block provider value kayak gini. Jadi block providernya kita pasang di scaffoldnya ya. Jadi di sini di home, di material app kita mulai dari sini. Jadi di material app, kemudian home-nya itu kita bungkus dulu si block provider, kita bikin ya kelas counternya. Kemudian kita menggunakan homepage sebagai childnya. Nah, jadi ini dibungkus dulu nih. Ini kan anggap aja scaffoldnya homepage. Nah, di dalam scaffold homepage kita punya teks. Nanti teksnya itu ini datanya. Nanti kalau kita tambahin itu bisa berubah. Jadi di sini kita block builder ya. Nah, kalau kita mau pindah page menggunakan floating action button, ya pindah page nih ke other page. Jadi kalau ini kita klik, kita pindah ke other page. Nah, di page yang other page itu belum terdapat block provider. Makanya pas kita ngeklik floating action button di sini di home, kita bungkus kalau mau pindah page menggunakan block provider value. Nah, jadi pas kita routing, kita sekalian ngelempar blok provider value-nya. Seperti itu, ya. Jadi nanti kita di page yang lain itu sudah memiliki blok yang sama. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang kita saatnya mempelajari materi tentang blok akses ya. Nah, blok akses ini pada blok itu ada 5 jenis ya. Nah, ini adalah aksesibilitas untuk si penggunaan bloknya. Ada yang namanya local access, anonymous, name root ya, generate root, sama yang terakhir adalah global access. Nah, perbedaannya dari kelima ini tuh apa? Nah, kalau teman-teman yang sudah pelajarin seperti ini kita bisa sebut sebagai local access. Maksudnya local access adalah seperti ini. Jadi, misalnya kita di sini kita block buildernya di sini, block builder, block provider ya. Jadi kita menyiapkan bloknya di sini di homepage. Nah, di dalam homepage ini semuanya bisa mengakses si blok ini. Nah, itu namanya lokal ya. Nah, ini di sini bisa mengakses blok provider sini karena di sini menggunakan block builder. Ini bisa mengakses ini karena dia sifatnya lokal akses di sini nih. Ya, cuman sampai sini nih. Ya, di satu scaffold atau di satu block provider di bawahnya gitu ya. Childnya semuanya di bawah. Nah, itu kita sebut sebagai local access gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau pindah page seperti ini, kita kasih block provider yang baru dan menggunakan routing ya seperti ini. Nah, ini kita bisa sebut sebagai definisi yang kedua, yaitu anonymous root access. Ya, jadi di sini menggunakan anonymous root access. Kita menggunakan routing anonymous, tidak menggunakan nama. Ya, kita nge-push, kita masuk ke other page-nya kita bungkus dulu dengan block provider value seperti ini. Nah, ini adalah materi tentang jadi di sini bisa mengakses block providernya karena dia menggunakan yang kedua nih, anonymous root access ya. Jadi kalau misalnya yang di scaffold sini di home, nah untuk di bawah childnya itu kita sebut sebagai local access. Jadi dia mengakses secara lokal di bagian sini block providernya. Kalau dia sudah pindah page ke page yang lain dan ketika dia pindah page dia menambahkan ya block provider value pada page tersebut, maka di sini kita bisa sebut sebagai dia mengakses secara anonymous root access ya. Jadi ini yang kedua nih. Nah, kita sudah mempelajari dua jenis akses ini. Nah, kemudian ada yang namanya name root access. Apa tuh name root access? Dia sebenarnya sama konsepnya seperti yang ini. Kalau di sini menggunakan routing anonymous, nah kalau kita mau menggunakan nama, kita bisa menggunakan nama seperti ini. Navigator, titik, of context, ya.
kita menggunakan push name. Nah, ini baru nama routingnya. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan nama, kita langsung kasih nama aja. Kalau yang menggunakan push biasa, dia harus membutuhkan material page route. Nah, ini kita bisa sebut sebagai anonymous nih, anonymous routing. Tapi kalau menggunakan nama, kita harus definisiin dulu kita mau ke page yang mana. Misalnya di sini ada 2 buah page, yaitu page home dan page other. Nah, kita harus definisiin dulu mereka semua. Kita coba save di mainnya. Nah, jadi di sini kita jangan menggunakan home dulu ya. Kita tutup dulu. Di sini ada yang namanya roots. Nah, ini kita mau ke roots kemana aja gitu. Nah, di sini kalau kita di sini tipenya mapping ya. Jadi nanti teman-teman kasih sebuah mapping seperti ini aja. Roots, nama rootsnya misalnya di sini slash ya. Di sini ada string. Kita routing ini kita mau kemana? Nah, kita mau ke home ya. Berarti di sini kita menggunakan sebuah function di sini. Dia nge-return sebuah widget. Jadi di sini kita bisa page route. Page route. Nah, kita mau pindah kemana? Build. Kita masuk ke home page. Oke, ini sebuah function ya. Sebuah function. Konteks. Ini kita pasang seperti ini. Nggak perlu pakai material page route, jadi langsung aja kayak gini ya, sebuah function kita masuk ke home page. Nah, kita bikin routing lagi, misalnya kita ke other page, ke other ya, ini masukin aja other page. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bikin routingnya dulu di sini, nanti di sini adalah penamaannya, ada slash other, ini terserah kita ya. Nah, jadi kalau misalnya dari home mau pindah ke other page, jadi di sini tinggal other kayak gini aja. Sesimpel ini. Ini penamaannya harus sama ya dengan yang kita sudah buat di sini. Nah, untuk routing pertama di sini initial root, ini kita mau pasang ke slash aja. Kita coba save, kita coba restart. Null ya. Oke. Jadi di sini bloknya error karena di sini homepage harus kita bungkus dulu dengan blok ini ya. Kita pasang seperti ini. Ini kita buka dan selesai. Oke, kita coba restart ya. Oke, nah ini udah bisa. Jadi kita tambahin, itu udah bisa. Minus juga udah bisa. Ini menggunakan blok ya, karena datanya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya ini udah, kita pindah page. Nah, pindah page ini belum dibungkus lagi nih. Harusnya kita bungkus dengan block provider juga ya. Jadi ini kita copy, coba. Ini kita pasang di sini. Nah, ini kita ganti other page. Kita coba save. Kita save. Kita coba restart. Jadi awal-awal di home ini 0, kita tambahin, udah nilainya udah keganti ya karena menggunakan sini. Kalau kita pindah page, nah ini bisa, tapi ini datanya 0. Kenapa? Karena dia nge-create blok yang baru. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harusnya udah nggak kepake lagi nih home ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah di sini membuat sebuah counter ya, yang secara bersama-sama. Tipenya counter, ini my counter, sama dengan seperti ini. Kita coba buat final, nggak perlu konstan. Oke, seperti ini. Jadi my counter ini kita masukin di sini, create my counter, di sini create my counter. Jadi dia menggunakan blok yang sama. Kita coba restart. Oke, di sini kita tambahin 5. Kita pindah page. Nah, ini datanya udah menggunakan data yang sama. Nah, sebelumnya saya udah kasih tahu bahwa kalau misalnya menggunakan, jadi kita setelah menginisialisasi satu kali itu jangan menggunakan create, jadi kita menggunakan value aja udah bisa. Jadi block provider dot value, dari sini aja nih, dot value ya, pastiin menggunakan value-nya itu adalah my counter. Kemudian kita bisa menggunakan childnya itu adalah homepage. Nah, seperti ini. Ini kita copy, ini samain aja seperti ini. Ini other page.
Oke, kita coba save, kita coba restart. Oke, ini bisa 5 atau 8, kita pindah. Nah, ini datanya udah bisa. Nah, kalau di sini kita sudah menggunakan routing ya. Jadi kita nggak menggunakan home seperti ini, kita menggunakan routing. Jadi di material app tidak ada child, tidak ada home nih, sama sekali nggak ada home. Jadi kita menggunakan routing. Jadi dia inisial rootnya adalah ke home, maka dia kita bungkus dengan menggunakan block provider yang kita generate secara kita buat di sini sebagai satu kesatuan ya. Jadi kita menggunakan counter yang ini dan semua value-nya adalah sama. Jadi kalau kita punya page baru di sini under 2 gitu, nah dia tetap menggunakan value yang sama dengan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah menggunakan routing ya. Jadi blok akses yang ketiga itu adalah menggunakan name root access. Ya, jadi dia pindah page menggunakan floating, tapi dia di sini tidak menggunakan seperti ini lagi. Ini kan terlalu panjang ya. Jadi kita bungkus dulu di sini. Nah, itu terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa mempersingkatnya. Kita menggunakan push name, tapi dia sudah disiapin di bagian sini. Ya, kita bungkus lagi. Kita bungkus lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara menggunakan akses ya. Jadi dia bisa mengakses melalui routing dengan penamaan name root access. Nah, jadi kita sudah kenal nih. Ada 3 jenis ya, local access. Local access itu adalah di sini di satu scaffold atau di satu block provider di bawah childnya itu semuanya bisa mengakses block provider ini karena di sini masih ngeinjeksi semua childnya di bawahnya. Nah, si text ini dia menggunakan local access di sini. Nah, kalau dia mau pindah page bisa anonymous ya. Kalau anonymous nanti di sini kita menggunakan seperti ini. Nah, ini anonymous. Jadi setiap kita mau routing kita bungkus lagi dengan block provider value. Nah, kan ini terlalu repot ya. Nah, itu kalau anonymous seperti itu. Kalau menggunakan penamaan, jadi kita nggak usah pakai sepanjang ini, kita langsung pasang aja namanya mau kemana, mau ke sini. Nah, tapi kita perlu mendefinisikan di bagian material app di bagian roots-nya. Nah, ini adalah menggunakan penamaan. Root name root access. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang secara profesional sebenarnya, yaitu menggunakan generate root access. Apa tuh generate root access? Nah, sebenarnya mirip-mirip dengan penamaan seperti ini, tapi dia lebih rapih. Jadi kita bikin buat di sini sebuah folder baru ini tentang roots ya. Nah, kita bikin filenya nih. Di sini adalah roots.dart. Nah, jadi kita pisah di sini. Nah, caranya kayak gimana? Di sini kita akan buat filenya dulu, root accessnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan root seperti ini, ya. Di sini kita menggunakan ada yang namanya on generate root. Nah, on generate root. Nah, di sini ya. Jadi di sini dia membutuhkan sebuah function root settings. Kita langsung aja bikin dulu routernya ya. Jadi di sini kita bikin routernya. Nah, di sini kita buat routernya final. Kita namain router sama dengan tipenya adalah app router. Nah, ini kelas yang akan kita bikin ya, app root. Nah, ini terserah namanya ya. Jadi di sini root.dart ini kita buat sebuah kelas, namanya terserah bebas atau enggak my root juga boleh. My router boleh kayak gini, terserah bebas ya. My router misalnya kita buat kelas namanya my router. Nah, di sini kita ganti namanya my router boleh kayak gini. Nah, seperti ini boleh ya. Jadi router di sini on generate root titik. Nah, di sini adalah kita akan di my routernya kita akan membuat sebuah apa di sini ya. Nah, ini routingnya. Pertama kita buat rootnya dulu. Root. Nah, ini import dulu ya. Import material.dart-nya. Root. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan on generate root. Nah, ini penamaannya sebenarnya bebas. Ini adalah sebuah function ya, bertipe root, on generate root. Nah, ini terserah ya.
penamaannya bebas nih, on generate root atau on root aja nggak apa-apa. Nah di sini parameter yang kita terima adalah dari sini, dia membutuhkan sebuah function yaitu menerima root settings. Nah jadi di sini kita perlu tipenya root settings, kita namain misalnya settings. Nah kayak gini ya, kita buat sebuah function seperti ini. Nah di sini dia mengembalikan data root ya. Jadi di sini kita coba ini dulu. Kita tinggal, jadi kita switch nih di sini ya. Switch case. Apa nih yang kita switch? Settingsnya ya. Settings titik name. Nah jadi kita dapat nama nih, nama routingnya. Kita mau kemana? Nah misalnya kita slash home. Nah ini mau ngapain nih? Nah ini tinggal kita copy nih yang tadi ya. Jadi di sini kita copy, kita masukin ke dalam sini. Nah seperti ini. Block provider ini kita import dulu Flutter blocknya. My counter. Nah counternya itu kita jangan pasang di sini. Ini kita cut. Kita masukin ke dalam routingnya aja di sini, ke dalam class root. Nah ini kita import dan selesai. Homepage juga kita butuh homepage. Nah udah nih. Nah ini kalau ini home, ini jangan lupa di return ya, return ini. Nah karena dia basisnya routing, maka kita perlu material page root di sini. Material page root. Baru ngebuild konteks dan kita paste di sini. Nah seperti ini ya. Ini kita copy. Oke, ini nggak perlu break. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ke other, maka di sini kita ganti jadi other page. Oke, ini konstan ya. Konstan. Oke, sip. Nah, kalau secara default dia nge-return satu page lagi. Mungkin secara default itu kalau misalnya kita di luar ini, di luar page yang kita punya yaitu not found, boleh teman-teman bikin di sini misalnya not found atau 404 boleh ya. Nah, ini adalah folder not found. Di sini adalah 404.dart. Nah, ini import material. Nah, seperti biasa stateless saja bikin yaitu not found. Oke, not found page. Nah, returnnya adalah return scaffold. Kemudian di scaffoldnya di body, enter. Kemudian di sini di tengah-tengahnya ada sebuah teks. Ini adalah not found. Page not found gitu ya. Nah, boleh kayak gini. Kita buat konstan aja. Oke, sip. Mau dia material ini kenapa import lowercase underscore. Oke, material kalau kita hapus, nggak tahu nih kenapa nih errornya nih. Oke, udah sip. Jadi ini kita udah punya not found. Di sini kita pasang, nggak perlu block provider ya, nggak perlu. Kita langsung aja not found page. Oke, sip. Sesimpel ini. Jadi kalau routing nggak ada di sini, kita belum bikin, maka dia akan masuk ke not found. Nah, routingnya udah berhasil, udah kita buat. Jadi kita nggak perlu buat kayak gini lagi nih, nggak perlu buat di sini. Kita buat terpisah. Kita buat router titik. Kita ambil yang on root ya. Jadi di sini kita pasang seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, ini error kenapa? Ini jangan sebuah function, kita panggil aja seperti ini. Jadi dia bukan sebuah function. Jadi kita langsung masuk ke dalam sininya nih. Karena di sini sudah kita buat. Mana dia? Di bagian routing. Nah, jadi kita function ini langsung di pointer ke sini ya. Oke, kita save. Ini juga kita save. Coba kita restart. Apakah sudah bisa? Kita coba restart. Oh, ini error. Mungkin kita belum, enggak. Kita coba cek. Kita tambahin 1, 2, bisa. Kita next page.
Nah ini udah ganti 2. Oke sip. Nah ini udah bisa ya. Jadi kalau kita restart lagi buat ngecek ulang, mana dia? Nah ini udah keulang dari 0. Kalau kita ganti minus 3, kita pindah page. Nah ini datanya sudah bisa terdaftar ya. Nah kalau seperti itu berarti kita sudah menggunakan on generate root. Sesimpel, bener-bener simpel lagi ya. Dia lebih simpel. Nah dia secara default itu on initnya itu adalah slash ya. Jadi dia kalau misalnya di sini home, mungkin dia inisialnya bukan ke home, dia ke not found ya. Nah ke not found, jadi ke nilai default. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada data on generate root, inisialnya itu adalah slash. Kalau kita nggak kasih ini datanya inisial root, on generate initial root. Nah ini boleh sih sebenarnya. Function string list root dynamic. Jadi mungkin kalau mau inisial, teman-teman pasang di case ini mau kemana awalnya, seperti itu. Nah itu adalah pembahasan tentang generate root access. Jadi dia lebih simpel lagi nih. Ya jadi di sini sudah ada block providernya, setiap page-nya di beda kelas. Nah jadi dia lebih rapih nih. Nah jadi di sini ada routing, ada page-nya. Mungkin ini harusnya semuanya kita pindahin ke satu folder ya, namanya page. Nah itu bisa. Nah seperti itu. Oke, nah yang terakhir adalah global access. Apa tuh global access ya? Nah global access itu adalah simple sih. Jadi kalau misalnya kita nggak mau repot-repot ya, di sini ada routing. Nah ini tinggal kita naikin aja ke materialnya ya, seperti yang sebelumnya. Jadi tanpa kita pasang, semua child yang ada di material itu sudah bisa menggunakan block provider ini. Nah ini kita bisa sebut sebagai global access, yang sebelumnya kita sudah pernah coba juga. Nah tapi minusnya adalah global access ini, dia di materialnya dia membutuhkan home ya. Jadi di sini membutuhkan home. Nah page-nya itu apa di sini? Page-nya apa? Nah kalau nggak seperti itu, kita bisa bungkus si materialnya. Kita coba bungkus dengan block provider. Kita pasang seperti ini. Kita nge-create tadi adalah counter, my counter. Kita buat kelasnya, kelas block kita. Nah ini kita nge-create atau enggak usah dibuat kayak gini, langsung seperti ini bisa nih, counter seperti ini. Nah itu bisa. Jangan lupa kita buat sebuah function ya. Read ini butuh konteks ya, konteks. Nah seperti ini. Nah baru dia di sini childnya adalah material seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini kita sudah punya data dari sini. Nah PR-nya adalah si material ini nggak bisa menggunakan on generate root karena value-nya tuh dari mana gitu ya. Value-nya dari mana? Dia nggak bisa menggunakan sini. Jadi value ini harus sama nih datanya. Kalau kita menggunakan routing, dia kan di sini kita udah buat satu kesatuan di sini. Jadi bisa tuh. Tapi kalau nggak menggunakan routing seperti ini. Ya, jadi dia agak dia harus membutuhkan home. Kalau di sini adalah sebuah page-nya, home page, misalnya kayak gini. Ya, jadi kita pasang seperti ini. Kalau kita coba restart, oke, mungkin di sini di bagian home-nya bakalan error nih nanti, karena kita membutuhkan anonymous ya. Jangan pakai penamaan karena kita udah hilangkan, udah ganti. Nah ini udah bisa nih block provider value. Ini nggak perlu lagi, jadi kita pindah langsung ke bagian dalamnya, ke bagian ini other page. Nah ini bisa nih. Jadi ini kita coba tutup dulu. Pas ini diklik navigator titik of context dot push, kita mau menggunakan material page root. Kita buildernya ini butuh konteks.
konteks. Nah, di sini kita langsung ke konstan bisa nih. Ke konstan other page. Other page. Nah, ini bisa kayak gini ya. Ini kita pasang seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau langsung bisa tanpa kita bungkus dengan block provider itu bisa karena kita pasangnya di sini secara general di paling atas. Jadi dia mau pindah page ke sini, ini kan udah beda page nih. Nah, itu tetap dapat karena kita menggunakan global access. Kita akan coba. Kita coba restart. Oke, ini nggak ada masalah. Oke, udah selesai di restart. Kita coba tambahin. Kita klik 3, 4, 5. Nah, ini 5 nih. Kita pindah page. Nah, ini tetap dapat karena dia mengaksesnya secara global ya. Terserah teman-teman. Jadi ada 5 jenis routing. Terserah teman-teman mau yang pilih yang mana. Tapi yang lebih profesional itu adalah menggunakan generate root access. Yang ini nih. Yang paling rapih dan paling profesional. Oke. Jadi teman-teman menggunakan on generate root, ya udah. Jadi di sini materialnya nggak usah seperti itu. Kita bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, di routing kita udah punya penamaannya, dan di bagian home-nya kita nggak perlu seperti ini, kita tinggal menggunakan penamaan aja. Sesimpel itu. Oke, jadi itu adalah materi tentang block access. Kita lanjut ke materi selanjutnya aja.